Setiap kehidupan itu pasti ada prosesnya, dari mulai tanaman yang kecil sampai besar, itu semuanya ada prosesnya. Bahkan kita lahir pun dimulai dari kandungan, bahkan dari Lauhul Mahfuz, bahkan ketika diri kita masih kecil, bayi, besar, semuanya itu ada prosesnya. Dan itu semuanya adalah pembelajaran untuk diri kita. Maka setiap seseorang yang hidup itu sebenarnya adalah proses di dalam kehidupannya. Yang terpenting sabar, ikhlas, dan syukur. Karena hidup sendiri itu adalah proses. Begitu juga dengan pedang. Sebuah pedang yang tajam, yang menjadi sebuah kebanggaan, yang begitu bisa bermanfaat. Prosesnya pun juga tidak mudah, sayang. Harus digenjleng beratus-ratus kali, dipukuli berkali-kali. Gak bahaya, tak? Gak. Harus sabar. Ketika dipukuli berkali-kali, dibakar lagi, disiram pakai air, dipukuli lagi, dibakar lagi, dipandi, digembleng lagi, sampai akhirnya menjadi sebuah pedang yang tajam dan sangat-sangat bermanfaat, dan bahkan sebuah kebanggaan. Sama halnya juga seperti genteng. Genteng itu sebelum pada akhirnya kuat menahan air hujan, menahan panasnya terik matahari, itu pun juga harus diilas berkali-kali, diinjak-injak, diilas, dicangkuli, disiram air, sampai akhirnya kuat menjadi genteng yang menahan air hujan maupun terik matahari. Jadi kehidupan sendiri itu adalah proses. Dan setiap ada kejadian itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menjadikan diri kita. Ingat nggih, setiap ada kejadian di dalam hidup kita, ujian, mungkin usahanya bangkrut, seperti mungkin beliau ini. Saya belum ngobrol sama beliau, saya juga belum tahu, saya nggak tahu apa-apa. Tapi mungkin juga usahanya sepi mungkin. Nggak usah bertengkar ya, nggak usah ribut ya. Kita ini di sini pelayan ya, Mindset semua santri, pikirannya harus benar-benar ditetapkan. Sampeyan tuh dari sini dilungguhno jadi pelayan loh ya. Jadi siapapun panjenengan yang ikut dengan saya, entah yang tirakatan di sini, entah bapaknya yang ngambil gemblengan atau nyantri di sini, semuanya sampeyan itu di sini pelayan ya. Dan ini tempat jenengan, ini rumah jenengan. Panjenengan ini tuan rumah. Tuan rumah itu pelayan. Tamu itu adalah raja. Jadi sampean harus benar-benar memancapkan di dalam hati kalau panjenengan itu di sini pelayan ya. Sampean di sini pelayan. Jangan merasa dibutuhkan. Sampean itu di sini pelayan. Sampean itu melayani saudara-saudara kita, baik itu muslim non muslim, lelaki perempuan, punya nggak punya. Kita itu melayani. Demi Allah, demi Rasulullah, saya katakan. Kalau sampean ikhlas melayani saudara-saudara kita, sampean bakal dilayani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai menyenangkan saudara-saudara kita, demi Allah, demi Rasulullah, sampai akan disenangkan oleh Allah. Jadi benar-benar tata hati kita. Orang boleh nggak baik sama kita, tapi kita harus baik sama orang. Di dalam kehidupan ini banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya untuk menjadikan diri kita, bukan untuk menghancurkan.
Jadi nggak usah susah ketika ada kejadian. Mungkin usaha kita bangkrut, mungkin usaha kita sepi, mungkin kita sering ditipu orang, mungkin rumah tangga kita berantakan, mungkin kita dihina sama orang. Itu semuanya adalah proses yang Allah berikan supaya diri kita itu lebih dekat dengan Allah, supaya diri kita itu lebih mulia, supaya diri kita itu lebih kuat di dalam kehidupan, bukan untuk menghancurkan. Jadi jangan jadi orang yang gupuan, jangan jadi orang yang amatiran. Makanya santri di sini harus puasa ngerawat. Puasa di sini yang santri semua yang di sini harus puasa ngidang. Makanya hanya dedaunan, minumnya air mentah, tidurnya di luar rumah biar kuat, biar nggak gampang jadi orang yang kegompang-gamping, ke ontang-anting sama keadaan gitu loh. Contoh orang yang gampang ke ontang-anting sama keadaan itu, yang amatiran itu bagaimana? Yang bahasanya itu gini, saya akan baik kepada orang yang baik sama saya. Itu ini orang amatiran kayak begini. Ini bukan santri Nuswantoro ini. Kalau santri Pondok Nuswantoro itu baik walaupun terhadap orang yang nggak baik sama kita. Karena kalau kita baik kepada orang hanya karena orang bakal kecewa. Kalau kita baik kepada seseorang hanya karena manusia pasti akan kecewa. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun itu. Bahkan termasuk kepada orang tua. Kalau kita baiknya hanya karena manusia akan kecewa. Bagaimana tidak? Kalau kita punya orang tua, seumpamanya sudah pikun, dikasih makan katanya belum, apakah kita akan kecewa? Sedangkan orang tua pernah merawat kita dari kecil, membesarkan diri kita, seluruh jiwa raga kita ini dari orang tua, dari Allah lewatnya orang tua. Apakah kalau orang tua pikun, kita ngasih makan katanya belum, terus kita kecewa terus nggak mau ngurusin orang tua? Kan dia nggak bisa kayak begitu. Makanya berbuat baik itu, kebaikan itu harus dilandasi dengan iman, dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Kalau berbuat baik hanya karena manusia, kecewa pada akhirnya. Baik ke tetangganya, hanya mengharapkan balasan dari manusia, kecewa. Khoah tenan. Dan nanti berbuat baik itu pasti ada ujiannya, sayang. Nggak cukup baik toh, akan diuji. Makanya kalau pengen bermanfaat itu harus mau dimanfaatkan. Kalau panjenengan pengen bermanfaat kok masih susah dimanfaatkan, masih marah, masih kecewa, masih sedih dimanfaatkan, jangan berharap jadi orang yang bermanfaat. Nggak bahaya tak ketika kita dicaci, dihina orang? Enggak. Orang itu jadi pupuk untuk diri kita. Nggak bahaya tak ketika kita dihina sama orang? Enggak. Kita pegangannya sholawat kok. Sholawat itu mampu merubah nasib dan mampu merubah takdir kok. Dengan sholawat itu. Apalagi kok cuma manusia. Oh, dengan sholawat aja Allah bisa merubah takdirnya, bisa merubah nasib kok. Jadi nggak bahaya tak? Nggak. Pegangan kita sholawat kok ya. Sampai mungkin cuma dihina 1-2 orang. Samsudin ini dihina uang Indonesia, dunia. Gak bahaya tak? Gak. Mendino tetap ngaji, tetap ngopi, tetap kholwat. Gak ada masalah apa-apa. Ada masalah tak? Gak. Bahaya tak? Gak. Ngomongan manusia. Walaupun semua pengen menghina kita, pengen menjatuhkan kita, tapi kalau Allah pengen kita mulia, gak bahaya tak? Gak jadi apa-apa. Tetap mulia. Tapi kebalikannya, walaupun semua orang itu memuliakan kita, kalau Allah pengen kita hina, bahaya tak? Bahaya. Hina. Dan Allah itu tergantung dari diri kita sendiri. Kata Allah, aku tuh tergantung hambaku. Makanya saya katakan gak usah takut sama Allah, takut sama perbuatan kita. Polisi itu bisa memenjarakan orang nggak? Nggak bisa.
Kalau orang itu nggak nyuri, nggak jual narkoba dan lain sebagainya. Yang membuat kita masuk penjara itu kalau kita melakukan sebuah kejahatan, kriminalitas. Malaikat itu bisa masukin kita ke neraka nggak? Nggak bisa. Kecuali perbuatan kita sendiri. Maka takutlah dengan perbuatan kita sendiri. Pedya karo kelakuanmu dhewe, aja wedi karo pangeran. Pangeran ki Maha Pengasih, Maha Penyayang kok mbok wedeni. Aneh ini ki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kae nyapa kae? Sing padha ngadeg kae nyapa kae? Ora salat. Piye kae nyapa ora salat jamaah? Waduh, rene. Anak-anakku kae piye kae? Ngadeg pirang jam pisan? Bene, lek pamane kon ngadeg 5 menit gak gelem ben ngadeg nang kono berjam-jam ae. Gak bahaya ta bahaya. Wong kan gak duwe cekelan nang pangeran kok. Wong ki ino rai tergantung kelakuane dhewe. Iki bolak-balik ka salat jamaah nyapa ta iki? Tiduran, Mbah. Tiduran. Siram banyu kono. Rujuki banyu kono. Ora ben selangi iki. Linggone kono. Iki nyapa gak salat jamaah iki? Ya, salat jamaah dhuwur, Mbah. Tiduran. Nyapa gak ana sing gugah apa digugah gak gelem? Juga, Pak. Gak ada yang bangunin. Cuman ada bel sih, Pak. Cuma nggak bangun. Mandi sana. Peluk dulu. Yang sabar. Lagi naik bola balik gak salat jamaah iki nyapa ta iki? Nggak ikut sholat subuh, Pak. Nggak ikut jamaah subuh. Oh, aslinya ini jaluk perhatianku paling ya. Oh iya. Bola balik ngono ae. Gak bosen ta kon? Masya Allah, sini. Kayak mandi kan? Siram kan? Ben pecah pikirannya. Iki nyapa iki? Pak iki piye to iki? Anakku iki piye iki, Nyapa gak salat jamaah? Tilem, Pak. Turu. Urip gue turu apa turu gue urip? Kebutuhan. Aduh. Nyapa? Kayaknya sing gugah apa piye? Oh, cocok njaluk perhatianku iya, asli nih ben ketok ngono iki. Peh. Ini. Mandeni ya, rujuk ya. Mandi di kolam, Pak. Heeh, kana kungkum kana, nyemplung kana. Bira ki mau sing gak salat jamaah, wong pira iki? Nyemplung kolam kana. Ayo kendang. Oh malah linggo ning kono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.